press. Fox 2, 1 man. Average start, bandit to the right, I'm crossing for gun. Go flow. Bandit to press, bandit down slow, passing 090. Setelah melangsungkan penerbangan bersama dengan instruktur, para penerbang akan langsung mendapatkan evaluasi dari setiap penerbangan yang baru dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui setiap kesalahan ataupun kemampuan dari setiap penerbang agar dapat terus ditingkatkan. Oke, hari ini kita sudah selesai melaksanakan 2v2 ACT. Kalau tadi saya melihat BVR konsep tidak ada masalah. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita melaksanakan 1 versus 1 BFM. BFM konsep yang ada masalah. Step-step untuk melaksanakan BFM itu sendiri. Yang pertama, kita harus mampu melihat dan melaksanakan lead turn. Yang kedua, setelah melaksanakan lead turn, pertahankan radius and rate of turn. Sehingga kita dapat sebuah advantage dari sebuah posisi. Kemudian dari posisi tersebut, kita melihat apa yang dilaksanakan oleh bandit. Paksa bandit untuk melaksanakan error. Ketika dia melaksanakan error, kita melaksanakan weapon. Disiplin juga dibentuk dengan tidak mentolerir sedikitpun kesalahan yang telah diperbuat. Setiap kesalahan harus menjadi lesson learned bagi seorang penerbang. Dan hukuman ataupun punishment menjadi sebuah alat untuk mengingatkan kembali akan kesalahan ataupun prosedur yang telah kita buat. Mana mereka harus berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi kejayaan bangsa dan negara. Pengorbanan tersebut tidak hanya harta benda, bahkan jiwa dan raganya. Yang kedua, penerbang Sukhoi harus profesional, artinya mereka harus memiliki disiplin yang tinggi, kemudian kesemaptaan jasmani yang baik, dan juga mampu ataupun mahir mengoperasikan alat utama sistem senjata pesawat Sukhoi, baik untuk misi perang ataupun misi selain perang. Selain disiplin, ada pun proses yang harus dilalui oleh para penerbang Sukhoi yang ada di Skuadron 11. Sejumlah kualifikasi dan proses harus dilalui dengan seksama oleh para calon penerbang. Kualifikasi adalah tingkatan kemampuan dan kewenangan penerbang. Tentu semakin tinggi kualifikasi, akan semakin tinggi kemampuannya. Kemampuan ini akan tetap profisien apabila selalu dilatihkan, sehingga semakin banyak jam terbang akan menambah pengalaman penerbang itu sendiri. Kemudian kewenangan ataupun tanggung jawab seorang penerbang sendiri tergantung dari posisi yang diterimanya. Misal, seorang leader selain bertanggung jawab pada pesawatnya, ia juga berwenang membawa pesawat lain sebagai pendukungnya, serta bertanggung jawab atas pendukungnya. Kualifikasi yang ada yang di sini dimulai dari yang paling bawah, yaitu dari mulai dia sebagai konversi, kemudian masuk ke wingman combat ready training, wingman operasional, kemudian leader dibagi menjadi beberapa tempat, elemen leader, flight leader, dan yang paling tinggi adalah instruktur. Seluruh pendidikan kami buat adalah disebut silabus atau silabi, di mana itu kalau kita di pendidikan dasar ataupun pendidikan di bawah, tidak di udara, adalah pendidikan tentang kurikulum. Pendidikan dan latihan terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu pendidikan di kelas atau sering disebut bina kelas, dan pendidikan saat terbang atau sering disebut bina terbang. Bina kelas merupakan transfer ilmu berupa spesifikasi pesawat dan hal lainnya seputar norma prosedur pengoperasian pesawat dan prosedur emergency. Sedangkan untuk bina terbang sendiri merupakan fase pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari. Kita akan mensimulasikan bagaimana kalau seorang penerbang tempur, kita membawa pesawat Sukhoi ini bertempur musuh di udara. Pasti kita berbeda dengan pertempuran di darat yang kita tinggal laksanakan pembidikan, tembak, selesai. Karena mungkin kita bisa bayangkan bahwa sebagai contoh ada 2 pesawat di udara. Jawabannya bisa, tergantung taktik yang kita gunakan. Sebagai contoh adalah, pasti dalam musuh ini memiliki kelemahan.
Maka dari itu taktik itu adalah menempatkan bagaimana posisi kita di belakang pesawat musuh kita. Sehingga kita bisa melaksanakan pertempuran di jarak dekat. Berbeda dengan pertempuran di jarak menengah maupun jarak jauh. Dan itu taktiknya juga kita harus gunakan dan kita kembangkan sesuai dengan kemampuan pesawat kita. Selain pelatihan yang harus dipelajari oleh para penerbang, yakni pentingnya sinergi antara penerbang dan ground crew. Hal ini penting demi kelancaran penerbangan, serta kesiapan sebuah pesawat dalam operasi yang akan dilaksanakan. Tim ground crew harus selalu memberikan informasi yang baik dan juga detail kepada seorang penerbang yang akan beroperasi. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan, pemeriksaan pesawat harus dilakukan 2 kali oleh tim ground crew. Oleh sebab itu, jika tim ground crew melihat adanya sebuah kejanggalan dan memang terlihat indikasi yang berbahaya, tim ground crew atau anggota diharuskan memberikan kode kepada seorang penerbang untuk membatalkan penerbangannya. Kenapa? Izin Pak, di bawah ada bau-bau Pak. Tapi nggak ada yang efek itu. Sap, kelihatannya ada bau gosong Pak sama asap. Nanti kita cross check lagi Pak. Selain kamu ada yang lihat nggak? Sap, nggak ada Pak. Nanti coba cek dulu di bawah. Sap, nanti saya cek Pak. Walau penerbangan harus dibatalkan, para penerbang dan tim teknisi harus menerima setiap kondisi yang ada dan tetap menjalin komunikasi yang berkaitan dengan kesiapan sebuah penerbangan. Praka Jumari sendiri merupakan seorang ground crew yang terus berkontribusi dalam pemeriksaan setiap kondisi pesawat setiap akan melaksanakan penerbangan. Dengan teliti, ia memeriksa setiap bagian pesawat tanpa ada hal sedikit pun terlewati. Walau hanya bertugas sebagai seorang ground crew, namun etos kerja serta kerja kerasnya dapat menjadi sebuah panutan bagi anggota skuadron lainnya. Pertama itu saya mendapat tugas air check, pengecekan terakhir. Itu saya cek normal seperti biasa. Nah, di depan nose itu ada indikasi bau yang sangat menyengat, ada asap. Saya di situ sebagai pengecek terakhir mengambil keputusan, berani mengambil keputusan. Apa yang saya putuskan itu yang nanti yang saya pertanggungjawabkan. Di situ saya melihat ada asap, indikasi kebakar. Itu saya memutuskan untuk mengembalikan pesawat, tidak jadi terbang. Apabila itu terbang akan terjadi di atas hilang kontak dengan satu pesawat dengan pesawat yang lain. Itu kan hilang kontak. Karena di situ elektriknya kebakar. Sangat bahaya sekali apabila itu terbang. Kita nyawa teknis seorang teknisi itu adalah keselamatan pesawat dan penerbangnya. Selamat pagi, standar! Demi menghasilkan prajurit yang baik dan menjunjung tinggi profesionalisme, Skuadron 11 berikan sejumlah penghargaan kepada setiap anggotanya. Dengan adanya apresiasi dan juga punishment ini, dapat memacu anggota lainnya agar dapat berusaha lebih giat lagi, serta dapat menjunjung tinggi profesionalisme mereka.